Hai semua, selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya mau share 2 resep pilihan, yaitu cireng ayam pedas dan panada isi cakalang pedas. Teman-teman, ini recommended buat dijual atau untuk dimakan sehari-hari. Silahkan like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru. Yang pertama adalah cireng ayam pedas. Siapkan bumbunya yang terdiri dari bawang putih, bawang merah, cabai merah keriting, dan cabai rawit merah. Dihaluskan. Saya menggunakan chopper CH250 keluaran terbaru dari mitochiba.id. Di sini saya juga menyiapkan daging ayam yang sudah dicincang kasar. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan ke dalam minyak panas. Tumis sampai harum dan sedikit matang, lalu masukkan daun jeruk, kemudian tambahkan bumbunya, garam, kaldu bubuk, serta gula pasir. Masukkan sedikit air, daging ayam yang sudah dicincang, atau disuir-suir juga boleh ya. Diaduk-aduk, jangan lupa tes rasa. Kalau kurang asin, gurih, silakan ditambah. Dimasak sampai airnya habis. Kalau sudah habis, seperti ini, sisihkan dahulu dan pindah ke kulitnya, yaitu tepung terigu protein sedang, dicampur dengan tepung tapioka, lalu garam, kaldu bubuk, lada bubuk, bawang putih kurang lebih 4 siung yang sudah diparut atau dihaluskan. Kemudian diaduk-aduk. Beri air panas yang mendidih. Harus mendidih ya teman-teman. Kalau tidak mendidih, cuma panas aja itu nggak bakalan jadi. Karena adonannya akan lembek kalau airnya tidak panas. Kalau sudah rata seperti ini, adonannya dibagi-bagi. Untuk beratnya kurang lebih 25-30 gram. Sesuaikan saja dengan besarnya yang diinginkan. Kemudian dipipihkan, lalu diisi dengan isian daging ayam kurang lebih 1-1,5 sendok makan. Ditutup, dirapatkan, boleh menggunakan cetakan pastel ataupun manual seperti ini. Setelah selesai, cirengnya bisa diprosen. Jangan lupa diberi tapioka supaya tidak menempel satu dengan yang lain. Nah, ini diprosen, bisa dimasukkan ke dalam freezer. Tahannya itu kurang lebih 1 bulan ya. Selain diprosen juga bisa langsung digoreng. Kalau mau digoreng, menggunakan api kecil ke sedang, digoreng sampai warnanya kecoklatan. Nah, ini yang digoreng sudah mateng. Penampilannya cantik banget teman-teman, dan rasanya tuh enak banget, super nagih. Selamat mencoba ya. Ini kalau dijual satunya itu 4 ribuan. Kita lanjut ke resep yang kedua, yaitu panada ikan cakalang. Pertama, kita juga siapkan bumbunya dahulu, yaitu bawang putih, bawang merah, cabai rawit merah, dan cabai merah keriting dihaluskan. Saya masih menggunakan chopper CH250 dari mitochiba.id. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan dengan sedikit minyak goreng sampai benar-benar harum dan agak layu. Kemudian tambahkan daun jeruk. Sambil menunggu bumbunya matang, kita akan menchopper ikan cakalang.
Setelah dichopper, gabung dengan bumbu yang tadi sudah ditumis, kemudian tambahkan garam, kaldu bubuk, serta gula pasir. Diaduk-aduk, dimasak sampai airnya habis. Teman-teman, di sini jangan lupa tes rasa ya. Kalau kurang asin, gurih, silahkan ditambah. Sudah mau matang, masukkan irisan daun seledri, kemudian diaduk-aduk. Sudah matang ikannya, sisihkan dahulu. Kemudian untuk kulitnya, siapkan air hangat-hangat kuku 30 ml, tambahkan 3/4 sendok makan ragi instan, 1 sendok makan gula pasir, diaduk-aduk, lalu diamkan sampai raginya aktif. Kemudian masukkan tepung terigu protein sedang, tepung terigu protein tinggi, gula pasir, 1 kuning telur, dan ragi yang sudah diaktifkan. Di mixer sampai rata, kemudian saya menambahkan susu cair. Nah, kalau sudah rata, masukkan garam, terakhir adalah margarin. Setelah ini diaduk sampai kalis elastis. Setelah kalis, tutup adonan kurang lebih 40 menit tergantung cuaca ya, sampai adonannya mengembang. Kemudian setelah 40 menit adonan dibagi-bagi kurang lebih 40 gram atau 35 gram, boleh sesuaikan saja dengan besarnya yang diinginkan. Lalu dibulatkan, dironding halus. Setelah dironding, ditutup, lamanya kurang lebih 20 menit. Setelah diistirahatkan selama 20 menit, dipipihkan, kemudian diisi dengan isiannya yaitu ikan cakalang, ditutup, dirapatkan saja. Setelah dibentuk, didiamkan kurang lebih 15-20 menit saja. Tutup dengan kain kering yang bersih. Setelah diistirahatkan, dibuka, kemudian dibentuk seperti layaknya kita membuat pastel. Dengan cara seperti ini, saat digoreng bentuknya akan menjadi bagus atau tidak lepas dari lipatannya. Digoreng dengan api kecil, minyaknya jangan terlalu panas. Teknik menggorengnya sama juga seperti kita menggoreng donat, jadi dengan api yang kecil. Setelah itu dibolak-balik. Kalau warnanya sudah kecoklatan, diangkat dan ditiriskan. Panada siap untuk dijual atau dikonsumsi. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Semoga video ini bermanfaat ya.